Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak dilanjutkan sambil makan minum nggak apa-apa. Jadi karena tadi sudah disampaikan Prof. Bayu, acaranya santai. Ya, jadi Bapak Ibu sakit makan minum dan sebagainya. Karena pembelajaran agar mudah diterima, Bapak Ibu harus enjoy. Jadi yang disampaikan saat ini salah satu prinsip dari deep learning itu adalah enjoyable. Bagaimana kita bisa menghadirkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu, izin saya melanjutkan tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny. Yang ingin saya sampaikan atau kita ingin berbagi adalah tentang lebih ke unsur teknisnya di dalam deep learning. Tetapi tentu nanti unsur teknis ini akan diperkuat lagi ketika setelah sesi ini, yaitu sesi focus group discussion. Oke, baik. Di dalam pembelajaran deep learning tadi sudah disampaikan ada kerangka frameworknya deep learning, ada pendekatan dan sebagainya. Kita coba di dalam teknis, yaitu tentang strategi yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam nanti penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi di sini kemarin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan atau mencoba, meskipun dalam tanda kutip agak rumit gitu ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu yang bisa diterapkan nanti di dalam pembelajaran bermakna atau pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita coba untuk mengkaitkan apakah memang pembelajaran berdiferensiasi ini kok di dalam frameworknya pembelajaran mendalam. Oke, kalau kita aplikatifkan pembelajaran berdiferensiasi itu, kita bisa menerapkan pembelajaran yang aplikatif dan praktis atau pembelajaran yang reflektif dan praktis. Oke. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah kegiatan pembelajaran agar siswa itu pertama adalah tentang berkesadaran, gitu ya. Jadi ketika siswa datang ke sekolah, ketika siswa masuk di dalam kelas, yang perlu kita lakukan itu adalah menyadarkan mereka. Tadi disampaikan Pak Denny bahwa bagaimana ketika mereka setelah beristirahat, setelah lari-lari dan sebagainya, itu apa yang perlu kita lakukan, yaitu mendudukkan mereka dulu. Ya, Bapak Ibu yang memahami karakteristik siswa dengan berbagai macam gaya belajar, aktivitasnya, kemudian bagaimana aktivitas sebelum mata pelajarannya Bapak Ibu, itu mereka didudukkan dulu, tenang. Nah, di dalam proses ini Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam cara. Yang paling sederhana adalah ya tentang bagaimana kita bisa memfokuskan mereka. Tenang dulu, kemudian bagaimana mereka bisa duduk tenang, kemudian nafasnya teratur, kemudian dari sebenarnya dari fokus kita ketemu dengan para siswa itu kita sudah tahu mereka pikirannya dari mana. Ya, itu dulu di dalam bagaimana kita mau memasukkan sebuah materi atau mentransfer ilmu pengetahuan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan atau mengetahui tentang apakah mereka sudah fokus. Kita coba tanya. Kalau di dalam kurikulum Merdeka kemarin adalah adanya apa? Masih ingat Bapak Ibu? Pertanyaan pemantik. Ya. Pertanyaan pemantik itu adalah salah satu indikasi apakah mereka sudah siap untuk menerima materi. Ya. Kalimat pemantik ya tentu Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan topik mata pelajarannya masing-masing. Di mana posisi pembelajaran berdiferensiasi di sini? Ya. Kalau kita flashback tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kan bentuknya macam-macam. Apa yang perlu kita sesuaikan? Gaya belajarnya, medianya, apapun tekniknya dan sebagainya. Itu nanti yang perlu kita
kita pahami, yang perlu kita ketahui tentang strategi yang pertama itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, kamu bisa memanfaatkan teknologi. Teknologi di sini memiliki makna tidak selalu yang berbasis digital. Teknologi kan konsep besarnya adalah sesuatu yang mempermudah, membantu kita di dalam melakukan pekerjaan. Kalau di dalam proses pembelajaran yaitu ya bagaimana agar materi yang akan dipelajari oleh siswa itu lebih mudah dipahami. Ya kalau kita kaitkan dengan era digitalisasi, memang saat ini eranya kan semua serba digital. Nah, Bapak Ibu, jika memungkinkan media atau sarana prasarana pendukungnya memanfaatkan produk digital, ya kita bisa memanfaatkan teknologi digital. Tetapi jika tidak, masih banyak sekali teknologi-teknologi yang mana itu bisa diterapkan di dalam pembelajaran. Kalau di prodi teknologi pendidikan itu dikenal adanya soft technology dan hard technology. Ya, kalau yang soft technology itu berkaitan tentang tekniknya, cara kita menyampaikan, metode pembelajaran yang digunakan, cara penyampaian dan sebagainya. Kalau yang hard technology itu berkaitan dengan alat, media LCD proyektor, kemudian pakai gawai ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana aplikasinya? Aplikasinya di dalam pembelajaran mendalam itu dengan pembelajaran yang kolaboratif. Kira-kira pembelajaran kolaboratif seperti apa, Bapak Ibu? Ya, saling bekerja sama. Oke, terus kemudian contohnya ada lagi pembelajaran kolaboratif. Saling memberi masukan. Oke. Terus satu lagi, Bapak Ibu, apakah kolaboratif dengan kooperatif sama? Ya. Ada pembelajaran secara kolaboratif, ada pembelajaran kooperatif. Kalau kita kaitkan konteksnya dengan teknologi, kalau kolaboratif itu bisa dikatakan sebagai kita menggunakan beberapa cara. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu sudah terbiasa di dalam mengembangkan media pembelajaran digital, contohnya seperti itu. Kemudian kolaboratifnya apa? Dengan beberapa soft teknologi yang lain, yaitu dengan diskusi dan tanya jawab, kemudian dengan studi kasus. Tapi itu melibatkan beberapa cara di dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira bentuk refleksinya apa? Yaitu diskusi. Diperkuat dengan kooperatifnya. Diskusi, kalau Bapak Ibu menggunakan model-model pembelajaran yang berbasis diskusi itu sangat banyak variasinya. Ada jigsaw, ada tim share, kemudian ada tim games turnamen. Jadi banyak sekali model-model yang bisa digunakan. Dan itu tentang pemanfaatan teknologi. Jadi ada pendekatan praktis, kemudian juga ada partisipasi aktif dan kolaborasi dan sebagainya. Jadi pada pembelajaran mendalam, konsep yang bisa kita tekankan itu adalah tentang 3 bagian itu, atau di dalam prinsip pembelajaran mendalam. Mulai pembelajaran yang berkesadaran, kemudian bermakna dan menyenangkan. Itu adalah prinsipnya pembelajaran mendalam atau deep learning. Bagaimana deep learning itu diterapkan? Tentu kan ada banyak strategi-strategi yang bisa digunakan. Oke, baik.
tentang implementasinya. Ya, ini kami coba kenalkan terlebih dahulu. Tentu nanti ada diskusi yang lebih komprehensif. Ada 3 bagian di dalam implementasi, dan ini nanti ada hubungannya dengan kalau istilahnya sekarang, kalau istilahnya sebelumnya itu adalah modul ajar. Kalau yang akan datang ini saya belum mengetahui secara pasti kira-kira bentuknya apa atau istilahnya apa. Pada ininya adalah RPP-nya itu seperti apa. Nah, kalau yang familiar adalah RPP. Di dalam penyusunan RPP itu ada 3 bagian utama yang perlu kita sampaikan di dalam dokumen tersebut. Contohnya perencanaan, pelaksanaan, dan assessment. Di dalam perencanaan, nah, di dalam proses perencanaan ini Bapak Ibu adalah melakukan identifikasi apa yang diperlukan di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, termasuk penentuan tujuan pembelajaran. Tapi nanti di dalam ini itu ada istilah tersendiri di dalam penentuan sebuah perencanaan. Kemudian pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini yaitu menerapkan prinsip tiga prinsip di dalam deep learning, yaitu bagaimana pembelajaran yang berkesadaran, kemudian pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Nah, itu didesain di dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Kemudian di dalam assessment, ya, assessment yang di dalam deep learning ini tidak hanya berfokus kepada penguasaan teori, tetapi juga harus meliputi tentang pemahaman yang konseptual, kemudian keterampilan berpikir kritis, serta penerapan pembelajaran yang kontekstual. Jadi bagaimana Bapak Ibu di dalam penyusunan pelaksanaan pembelajaran deep learning atau dengan menggunakan pendekatan deep learning itu fokusnya adalah tentang bentuk assessment. Jadi tidak hanya fokusnya pada kognitif, tapi juga mengoptimalkan tentang adanya hasil belajar afektif dan psikomotor yang terdiri dari penguasaan konseptual, pemahaman konseptual yang mendalam, kemudian nalar berpikir kritis, dan tentu mereka memiliki pemahaman yang kontekstual. Karena di dalam pemahaman yang kontekstual itu mereka secara tidak langsung memiliki kesadaran di dalam belajar. Pembelajaran kontekstual itu Bapak Ibu bisa memberikan contoh-contoh apa yang sering mereka jumpai. Contoh-contohnya lebih mudah dipahami oleh para siswa. Kalau Bapak Ibu di mata pelajaran geografi contohnya, geografi bisa mencontohkan tentang bentuk muka bumi yang kalau di Pacitan kan konturnya adalah gunungan, naik turun dan sebagainya. Itu nanti bisa dicontohkan dengan aktivitas keseharian mereka. Dengan kita memberikan banyak contoh keseharian, itu pembelajarannya akan semakin bermakna. Dan efek dari pembelajaran yang bermakna itu masuk di dalam long term memorinya mereka. Ya. Jadi itu akan diingat terus. Berbeda kalau kita hanya menjelaskan pembelajaran, itu mungkin pada kegiatan pembelajaran mereka paham. Tetapi ketika besoknya ataupun bahkan minggu depan itu mereka belum tentu memahami dengan komprehensi. Tetapi ketika contohnya dibuat dengan bentuk yang mudah dipahami dan mereka sering menjumpai di dalam aktivitas kesehariannya, maka apa yang mereka pahami itu bisa diingat dengan jangka waktu yang panjang. Itu adalah konsep pembelajaran yang bermakna. Semakin kita memberikan penerapan pembelajaran yang bermakna, maka semakin siswa mudah mengingat apa yang kita sampaikan. Tentu pembelajaran bermakna ini dengan bentuk contoh-contoh yang beragam. Oke.
nanti akan dibahas lebih mendalam pada unsur teknis ketika Bapak Ibu nanti mempraktekkan atau sudah menjadi ketentuan bahwa dokumen-dokumen kegiatan pembelajaran itu harus benar-benar menerapkan pembelajaran mendalam. Ya, kurang lebih ada 4 poin ini Bapak Ibu. Ini masih gambaran awal ya, gambaran awal yang nantinya akan diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran secara mendalam. Informasi ini juga saya peroleh dari presentasi yang disampaikan oleh Puskoja. Nah, jadi ada 4 bagian utama, yaitu identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Oke, Bapak Ibu, apakah sebelumnya sudah pernah melihat format dari RPP pendekatan ekonomi? Belum nih. Jadi ini adalah bagian intinya, bagian inti-inti di dalam RPP. Nanti entah istilahnya menjadi apa, tetapi adalah ini bagian inti dari RPP yang akan diterapkan ketika sudah full pembelajaran mendalam. Ada 4 bagian utama. Identifikasi ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi tentang karakteristik peserta didik. Ini penting Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, kita harus memahami tentang yang namanya variabel kondisi. Ya. Variabel kondisi itu meliputi tentang situasi kelas atau lingkungan, kemudian karakteristik peserta didik, karakteristik materi, kemudian tujuan pembelajarannya, dan sebagainya. Ini perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah desain, kemudian melaksanakan pembelajaran, dan bahkan pada asesmennya. Kenapa ini penting? Karena ketika kita tidak memahami tentang karakteristik peserta didik kita, tentu nanti di dalam mendesain kemudian melaksanakan itu kurang sesuai. Efeknya apa kalau tidak sesuai? Ya, tentu pembelajarannya tidak bisa bermakna karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Maka penting di dalam proses identifikasi ini ketika kita merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke. Kemudian di dalam desain pembelajaran ini berkaitan dengan capaian program pembelajaran dan sebagainya. Ini ada kelanjutannya dari identifikasi ya. Karena di dalam identifikasi itu kita menjelaskan tentang profilnya apa. Ketika mereka sudah selesai memahami materi A, apa yang harus mereka pahami? Apa yang nanti yang mereka dapatkan? Ya. Ini di modul aja sudah muncul namanya PP, tujuan pembelajaran. Kemudian ATP itu ada alurnya, ada fase-fasenya. Ya. Kalau di sini namanya dimensi profil lulusan. Kira-kira nanti ini ada dimensi apa? Tadi dijelaskan Pak Denny ada 8 dimensi profil lulusan. Oke. Di dalam desain, nah Bapak Ibu, desain ini adalah tentang bagaimana Bapak Ibu menyusun tentang rencana pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan bagaimana saya bisa mencapai profil ini, apa yang bisa saya masukkan di dalam materi A. Ya, tentu konsepnya tadi ya, dan strategi yang bisa digunakan Bapak Ibu mulai dari pengintegrasian teknologi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kolaboratif, dan sebagainya. Itu include di dalam desain pembelajaran ini. Jadi memang penjelasan seperti ini bisa semakin bermakna kalau Bapak Ibu sekaligus praktek gitu ya. Iya, praktek menyusun bagaimana mengidentifikasi dan seterusnya. Ya, karena kita ada keterbatasan waktu ya, Prof. Ya, tapi nanti program ini tidak hanya pada offline saja, nanti Bapak Ibu ada pendampingan secara online. Ya, pendampingan secara online nanti akan kami fasilitasi baik secara sinkronus maupun asinkronus. Ya, fungsinya apa?
namanya kan workshop atau pelatihan. Biasanya pelatihan kan ada produknya. Salah satu outputnya Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah produk. Dan nanti efeknya apa? Ada sertifikatnya. Iya, itu apa namanya, skenario dari kegiatan pelatihan. Ya. Di pertemuan secara offline ini kami berbagi, kami menjelaskan konsep dasarnya, kemudian nanti diperdalam oleh Prof. Bayu dengan diskusi secara kontekstual, apa yang Bapak Ibu sudah, yang akan dan yang ingin direncanakan itu terkait pembelajaran mendalam. Oke, jadi saya dan Pak Denny mengantarkan tentang bagaimana pembelajaran mendalam baik secara teori dan substansinya. Kemudian pada bagian pengalaman belajar, ya, pengalaman belajar ini mengutamakan 3 bagian itu. Bagaimana desain pembelajaran, kemudian pelaksanaannya itu memuat 3 prinsip pembelajaran mendalam: berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Nah, itu nanti di dalam pengalaman belajar itu yang akan Bapak Ibu terapkan prinsip-prinsip dari pembelajaran mendalam. Kemudian untuk asesmen, ya tentu asesmen itu tidak hanya fokus kepada pemahaman secara teori, tetapi juga pemahaman secara konseptual, kemudian pemahaman secara kontekstual. Karena pemahaman kontekstual, konseptual, dan teori itu yang akan bisa memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada para siswa. Jadi di dalam pembelajaran mendalam itu intinya adalah setiap pelaksanaan pembelajaran itu harapannya tidak monoton. Dalam artian tidak monoton itu tidak sama terus gitu ya. Contohnya materi A, kita menggunakan model pembelajaran jigsaw. Kemudian materi B, harapannya dari materi B nanti ada studi kasusnya. Begitu juga nanti media yang digunakan juga harus bisa membuat siswa itu enjoy di dalam belajar. Ataupun teknologi yang kita terapkan itu bisa membuat siswa enjoy di dalam belajar. Begitu seterusnya. Jadi materi-materi yang Bapak Ibu akan sampaikan kepada para siswa itu didesain dengan bentuk-bentuk yang memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada para siswa. Pembelajaran tidak harus selalu di kelas. Bapak Ibu bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Kita mau belajar tentang keanekaragaman hayati, Bapak Ibu bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Mungkin belajar tentang vegetasi, belajar tentang batuan, atau belajar tentang jenis-jenis hewan dan sebagainya. Itu salah satu penerapan tentang pembelajaran yang bermakna. Berbeda ceritanya ketika Bapak Ibu menjelaskan hanya ada di kelas, kemudian dengan cara yang caranya itu aja, belajar secara langsung, tanya jawab. Ya memang pembelajaran secara langsung dan tanya jawab itu tidak salah Bapak Ibu, tetapi tentu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya dan karakteristik siswanya. Oke. Itu jadi Bapak Ibu nanti secara lengkap, secara kontekstual akan kita bentuk di dalam fokus group diskusi. Mungkin itu Bapak Ibu di dalam saya menyampaikan atau menambahkan tadi materi yang sudah disampaikan Pak Denny. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.